Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pandangan ahli hakikat, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, syukur adalah mengakui nikmat yang diberikan oleh sang pemberi nikmat secara khusus. Allah menyebut dirinya sebagai yang maha mensyukuri, asyakur dalam arti yang meluas. Maksudnya, dia akan membalas para hamba atas syukur mereka. Membalas syukur juga disebut sebagai bersyukur. Ada pula ahli hakikat yang mengatakan bahwa hakikat syukur adalah memuji orang yang telah berbaik hati, memberi al-muhsin dengan mengingat-ingat kebaikannya. Syukur hamba kepada Allah berarti memujinya dengan mengingat-ingat kebaikan yang Allah berikan. Sedangkan syukur Allah kepada para hamba adalah pujiannya atas si hamba dengan menyanjung kebaikannya. Kebaikan budi pekerti seorang hamba adalah ketaatannya kepada Allah, dan kebaikan Allah adalah kemurahannya memberi nikmat kepada hambanya. Syukur hamba yang sebenarnya itu pengakuan lisan dan ketetapan hati akan nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Syukur terbagi beberapa bagian. Yang pertama adalah syukur dengan lisan, yakni mengakui nikmat yang diberikan dengan aktualisasi ketundukan. Yang kedua adalah syukur dengan anggota tubuh, yakni aktualisasi dengan komitmen, pemenuhan hak dan kewajiban, serta pengabdian. Dan yang ketiga adalah syukur dengan hati, yakni bersimpuh di atas permadani syuhud, penyaksian Allah, dengan mengekalkan penjagaan kesucian, kehormatan. Contohnya adalah bentuk syukur mata adalah dengan menutup aib yang engkau lihat pada diri temanmu. Syukur telinga adalah menutupi aib yang kau dengar darinya. Syukur orang yang alim terwujud dalam keseluruhan ucapannya. Syukur ahli ibadah terwujud dalam perbuatannya. Syukur kaum ahli ma'rifat terwujud dengan sikap istiqomah mereka di jalan Allah dalam banyak keadaan ahwal mereka. Keyakinan mereka bahwa semua kebaikan yang mereka jalani, ketaatan, penghambaan serta zikir yang mereka jalankan, semuanya berkat taufik, nikmat, pertolongan dan daya upaya Allah. Pengakuan tentang kelemahan, kehinaan, kebodohan, kemiskinan dan kefakiran mereka di depan Allah juga merupakan bentuk syukur para ahli ma'rifat. Abu Bakar Al-Warraq juga mengatakan, mensyukuri nikmat berarti menyaksikan dan menjaga kesuciannya. Apakah kita diciptakan oleh Allah agar kita sama-sama melakukan maksiat, lalai kepada Allah, senantiasa bersenang-senang, bermegah-megah, menjalima manusia lainnya, dan segala macam maksiat dan kemungkaran lain? Tentulah tidak sama sekali. Akan tetapi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan firman Allah di dalam satu hadis qudsi yang artinya, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenali, lalu aku ciptakan makhluk agar aku dikenali. Ini bermakna dia sangat boleh dikenali di dalam dunia ini
melalui segala sifat-sifatnya, asmanya dan perbuatannya. Tetapi untuk melihat dan mengenali zatnya sendiri hanyalah akan bisa terjadi di akhirat saja. Maka di sanalah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan cara jelas dan terang sebagaimana yang Dia kehendaki, dan yang melihatnya itu adalah mata hati. Beberapa wajah pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya mereka melihat. Quran Surah Al-Qiyamah. Para ulama tauhid yang terdahulu telah juga menyimpulkan bahwa permulaan agama itu adalah mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'az bin Jabal ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke negeri Yaman, sebenarnya engkau akan sampai kepada suatu kaum ahli kitab, kemudian apabila engkau menemui mereka, maka serukanlah supaya mereka meyakini bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah. Menurut satu riwayat yang lainnya, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka hendaklah dakwah yang mula-mula engkau kemukakan kepada mereka ialah supaya mereka mengakui keesaan Allah Ta'ala. Dan pada satu riwayat lain pula, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka hendaklah perkara yang mula-mula sekali engkau mengajak mereka kepadanya ialah tunjang atau asas ibadah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala menghendaki dirinya dikenali. Tetapi cobalah bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih daripada kita mengenali artis-artis, pelakon-pelakon, orang-orang populer, orang-orang berpangkat jabatan, harta kemewahan dan sebagainya? Sudahkah kita mempelajari ilmu tauhid atau akidah atau usuluddin, salah satu ilmu fardu ain, dengan sebaik-baik yang mungkin dan istiqomah? Sudahkah kita mempelajari ilmu fikih atau syariah dan furu'uddin dengan sebaik-baik yang mungkin dan istiqomah? Dan sudahkah kita mempelajari ilmu akhlak atau tasawuf, penyucian jiwa, dengan sebaik-baik yang mungkin dan istiqomah? Allah mengajak hambanya untuk mengenal dirinya di dalam Al-Quran dengan dua cara, yaitu pertama, melihat segala perbuatan Allah, dan yang kedua, melihat dan merenungi serta menggali tanda-tanda kebesaran Allah seperti dalam firman-Nya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 190. Demikianlah, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.